Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riful Dewaril. Nah, saya di sini dari program mahasiswa aktif dari program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhar Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari apa itu New Public Management atau NPM. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke pembahasannya. Nah, definisi dan sejarah dari New Public yang pertama ada muncul pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap keterbatasan manajemen publik tradisional. Yang kedua, konsep ini dikembangkan oleh Christopher Holt dan Michel Brazili. Yang ketiga, New Public sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Nah, ada juga karakteristik yang dimana penggunaan teknologi informasi, yang kedua pengelola berbagai kinerja, yang ketiga desentralisasi kekuasaan, yang keempat penggunaan kontrak dan kerjasama sektor swasta, yang kelima fokus pada kepuasan pelanggan, yang keenam ada pengembangan kapasitas pegawai, yang ketujuh pengelola keuangan efektif dan transparan, yang kedelapan pengukuran kinerja, dan yang kesembilan pengembangan strategi, dan yang ke-10 keterlibatan masyarakat. Nah, ada juga tujuan dari New Public itu sendiri. Yang pertama satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan pengelolaan. Yang ketujuh, mengembangkan kapasitas pegawai. Nah, dalam New Public ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana satu, layanan online berupa pengajuan paspor, izin, serta usaha. Yang kedua, kerjasama di sektor swasta, yang dimana berupa pengembangan instruktur. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, penggunaan teknologi di informasi. Yang keenam, desentralisasi kekuasaan. Yang ketujuh, keterlibatan masyarakat. Nah, dalam New Public ada juga contoh di Indonesia yang berupa KTP, yang kedua BPJS atau kesehatan, yang ketiga pajak online, yang keempat layanan publik online, dan yang kelima kerjasama antara pemerintah swasta. Nah, ada juga kelebihan dari New Public itu sendiri, yang dimana satu, meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan kualitas layanan, yang ketiga mengurangi biaya, yang keempat meningkatkan transparansi, yang kelima meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ada juga keterbatasan dalam New Public. Yang pertama satu, resiko penurunan kontrol, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga ketergantungan teknologi, yang keempat penurunan kualitas layanan, yang kelima resiko keamanan data. Nah, itulah beberapa pembahasan dari saya. Nah, saya di sini akan menyimpulkan bahwa New Public Management atau NPM merupakan pendekatan manajemen publik yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. NPM itu sendiri mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen swasta dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah, namun perlu mempertimbangkan keterbatasan dan risiko yang terkuat. Nah, baik, itu saja pembahasan dari saya terkait dengan apa itu publik. Mohon maaf jika ada kesalahan.